Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 8 Desember 2023 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini 8 Desember, hari Jumat, pekan Advent yang kedua, kita akan mendengar kisah bagaimana Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat. Mari kita mendengarkan Injil hari ini secara lengkap. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, kisah Injil yang baru saja kita dengar, menurut saya sebuah kisah yang menakjubkan. Karena di situ terjadi percakapan antara ciptaan dan penciptanya. Dan menurut saya itu menakjubkan sekali. Seandainya kita bisa membayangkan kita menciptakan sesuatu, dan yang kita ciptakan itu bisa berwawan hati dengan kita. Tentu itu menakjubkan. Dan di sini lebih menakjubkan lagi karena Allah Sang Pencipta itu menawarkan sebuah kerjasama untuk keselamatan seluruh umat manusia. Dan itu luar biasa bagi saya. Allah yang Maha Kuasa itu
menawarkan sebuah kerjasama. Ini merupakan tindakan kasih sekaligus penghargaan. Bahwa manusia itu mempunyai kehendak bebas, mempunyai keputusan yang kemudian bisa diajak untuk bekerja sama atau menolak. Dan Bunda Maria dipilih menjadi seorang yang dengan ikhlas menyadari siapa dirinya dan dengan senang hati bekerja sama dengan Allah Sang Pencipta yang sangat mengasihinya. Disinilah iman berperanan sangat kental. Bunda Maria percaya akan rencana indah Tuhan. Meskipun Bunda Maria tidak tahu apa-apa. Bagaimana menjadi ibu Tuhan? Dia belum menikah. Apakah harus menikah dulu? Atau bagaimana? Tidak tahu. Dan apakah dia bisa menjadi ibu Tuhan dan mempunyai anak? Bagaimana? Banyak hal dia tidak mengerti. Tetapi Bunda Maria percaya sepenuhnya. Dia menyadari siapa dirinya di hadapan Allah. Memang dari pihak Allah Bunda Maria dipuji sebagai yang dikaruniai, terberkati di antara wanita. Tetapi tetap dia sendiri memandang dirinya adalah hamba Allah. Biarlah Allah memandang dia sebagai yang terberkati, tapi dia adalah hamba. Hamba yang taat dan setia. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan di situ mujizat terjadi. Ketika kita taat kepada kehendak Allah adalah keajaiban. Dia menjadi ibu Tuhan, melahirkan Sang Penyelamat bagi seluruh umat manusia. Dan dia kemudian dipuji yang paling bahagia. Saya sendiri ketika berdoa Rosario, memuji Bunda Maria sebagai Putri Allah Bapa, kemudian Bunda Allah Putra, mempelai Allah Roh Kudus. Waduh, bagi saya tidak ada yang lebih bahagia daripada Maria. Sudah Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, mempelai Allah Roh Kudus. Pantas kalau dia kemudian diangkat ke surga dengan jiwa raganya dan menerima mahkota sebagai Ratu Surga. Luar biasa. Dan itu terjadi karena Bunda Maria taat setia. Allah yang menjadikan segala-galanya. Seandainya Bunda Maria kemudian menolak, dia hanya akan menjadi seorang ibu sederhana di Israel sana. Dan kita tidak akan mengenal, tidak akan mendengar namanya. Namun yang sederhana itu, apabila taat dan setia, dan bersyukur ikut serta dalam rencana Tuhan, maka tak terbayangkan kemudian menjadi ibu Tuhan, menjadi mempelai Roh Kudus, menjadi Ratu Surga, menjadi Bunda Gereja. Luar biasa. Sama dengan Anda dan saya. Kalau kita memilih jalan sendiri, tidak melibatkan Tuhan, ya kita biasa-biasa saja. Tidak akan ada yang mengingat kita, tidak akan ada yang mengenal kita. Tetapi kalau kemudian kita masuk, taat dan terlibat dalam rencana Tuhan, kita bisa menjadi apa saja. Karena rencana Tuhan selalu indah, rencana Tuhan selalu luar biasa. Maka penting sekali kita mengetahui kehendak Tuhan. Dan kemudian kita taat dan setia. Mengatakan kepada Tuhan seperti Bunda Maria mengatakan kepada malaikat yang diutus oleh Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Selesai. Dan biar kemudian Tuhan yang mengerjakannya. Bagaimana hal itu kita mungkin tidak tahu. Tetapi Roh Kudus akan turun dan membimbing kita. Dan kemudian kita masuk dalam rencana besar Tuhan. Dalam iman, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana besar terhadap kita semua masing-masing. Dan karena itu kita diciptakan, kita dipercaya. Tetapi sekali lagi, yang menciptakan kita, yang tahu rencana atas hidup kita, bukan kita. Itu seperti kita sebagai tukang periuk. Tukang periuk itu tahu ketika menciptakan sesuatu,
Dia tahu untuk apa ciptaannya dibuat. Bukan ciptaan itu yang tahu, tetapi penciptanya. Sama dengan kita. Pencipta kita yang tahu mengapa kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan. Karena itu kita perlu mengetahui rencana Tuhan. Kemudian mengikutinya dengan setia, dengan taat, dengan percaya, dengan iman. Bagaimana hal itu terjadi? Roh Kudus yang akan menuntun kita. Yang penting kita percaya dan tekun mencari kehendak Allah dalam hidup kita. Maka yang sederhana bisa menjadi ibu Tuhan, bisa menjadi ratu surga. Tetapi kalau tidak taat, ya mungkin hanya sekedar menjadi seorang wanita yang pernah dilahirkan dan kemudian dilupakan. Anda dan saya juga mempunyai kesempatan itu. Karena tidak mungkin Allah menciptakan kita secara kebetulan saja, atau menciptakan dengan sia-sia tidak punya rencana apapun. Tidak. Allah punya rencana dulu, baru kemudian menciptakan kita. Maka mari kita dengan tekun dan setia mencari kehendak Allah. Dalam doa hening, dalam merenungkan firman Tuhan, proses discernment, dengan bimbingan seorang pembimbing rohani, dan kemudian mencari kehendak Allah dengan tekun dan setia, pasti ketemu. Asal kita terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus, dan sungguh-sungguh fokus mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Kita mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan. Yang jelas, Tuhan ingin kita memuji dan memuliakan Tuhan. Itu tujuan kita diciptakan. Bagaimana kita bisa melaksanakannya? Tuhan akan memimpin kita secara tekun dan setia. Dan dengan keterbukaan dan iman, kita akhirnya bisa seperti Bunda Maria. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saya berdoa untuk Anda semua. Mudah-mudahan Anda menemukan rencana Tuhan atas hidup Anda. Dan kemudian hidup Anda menjadi menakjubkan karena penuh berkat. Semoga Tuhan yang Maha Baik memberkati niat baik Anda untuk sungguh-sungguh bisa melaksanakan kehendak Allah dengan tekun dan setia, dan percaya Allah punya rencana indah atas hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 8 Desember 2023. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.